is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta Laga debut langsung cetak gol, puja-puji pelatih Dewa United untuk Egy Maulana Fikri. Pertandingan Dewa United versus Madura United di Liga 1 digelar di Stadion Indomilk Arena Tangerang pada Kamis 2 Februari sore. Salah satu anak asuh Sintayong di Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri pun berhasil membuat mata terpukau, di mana Egy Maulana Fikri langsung tancap gas, langsung cetak gol ke gawang Madura United FC dalam lanjutan BRI Liga 1 Indonesia, di mana Egy cuma membutuhkan waktu 17 menit untuk mencetak gol debut di Liga 1 bersama klub barunya Dewa United. Berawal dari penyerang Dewa United Karim Rossi yang mengirim umpan terobosan kepada Egy yang berlari kencang dari tengah lapangan menuju luar kotak penalti Madura United. Egy yang berhasil menerima bola tersebut dan lolos dari kawalan dua bek Madura United Nova Setiasa Songko dan Kadek Raditya Maheswara. Egy pun mampu memaksimalkan peluang dengan sontekan indah menggunakan kaki kiri luar dan terciptalah gol. Egy pun langsung merayakan gol debutnya bersama Dewa United dan mendapatkan pelukan dari rekan-rekannya. Namun Egy tidak bermain full dalam pertandingan kali ini, lantaran pada menit ke-68 dia digantikan oleh Rambai Rumbaging. Performa debut Egy pun membuat pelatih Dewa United John Olde Rickering pun puas. Rickering menyanjung penampilan Egy di pertandingan debutnya yang dilengkapi gol penting Dewa United. Dalam hal ini, Rickering menjelaskan bahwa Egy tidak sepenuhnya fit pada pertandingan itu. Namun dirinya tetap merasa bahwa pemain dengan nomor punggung 19 itu telah menunjukkan kemampuannya dengan gemilang di laga pertamanya. Ini sangat menarik karena saya sangat senang dengannya. Saya sangat puas karena dirinya bisa mencetak gol. Di Indonesia dia talenta besar. Dia belum sepenuhnya fit tetapi dia bisa menunjukkan kelasnya, ungkap John Olde Rickering pada konferensi pers pasca laga. Rickering pun meyakini bahwa Egy masih membutuhkan waktu lebih untuk bisa tampil lebih optimal. Meski hanya dapat mencetak 1 gol, Egy pun dirasa telah tampil dengan sangat memuaskan. Jadi kapten tim, Jordi Amat bantu klubnya pecundangi kontesan Liga Champions. JDT saat ini tengah menjalani tur pramusim ke Dubai dan menjajal kekuatan klub-klub Eropa. Terbaru, klub asal Malaysia ini mencoba uji kekuatan kontesan Liga Champions Eropa Lokomotif Moskow di The Seven Stadium Dubai. Jordi Amat pun tampil sebagai starter pada laga tersebut dan menjadi kapten tim. Ia bersama pemain andalan JDT seperti Braxton, Fernando Forestieri, dan Oscar Arribas. Babak pertama pun berakhir imbang karena kedua tim bermain cukup hati-hati untuk menghindari kesalahan yang mudah. Sebenarnya Braxton hampir saja mencetak gol pertama dari tendangan bebas, namun sepakannya melebar. Tidak banyak upaya berbahaya yang dilakukan karena Forestieri dan Arif Aiman dikontrol ketat. Bahkan lini pertahanan yang dikomandoi Jordi Amat pandai membaca setiap pergerakan penyerang lawan dan berhasil memastikan gawang tak mudah kebobolan hingga akhir babak pertama. Memasuki babak kedua, JDT bangkit lebih keras dan berhasil mencetak gol pembuka melalui Arif Aiman di menit ke-56. Gol hasil serangan balik dari umpan Forestieri berhasil dituntaskan oleh Arif Aiman yang melakukan soloran untuk mengejauh pertahanan Lokomotif Moskow. Lalu pada menit ke-73, Dasmi Faiz nyaris mencetak gol kedua JDT, namun upayanya diblok oleh kiper Lokomotif Moskow. Tim lawan pun juga terjebak mencari gol penyeimbang karena lini pertahanan JDT cukup disiplin menghadang setiap pergerakannya. Hasil tetap 1-0 hingga akhir pertandingan. Bagi Jordi Amat, ini menjadi modal penting untuk menatap musim depan bersama JDT. Ia berharap bisa menjadi andalan untuk skuad berjuluk The Southern Tigers ini. Sebelumnya sikap dewasa pun ditujukan pemain Johor Darul Taksim Jordi Amat saat beruji coba melawan Levski Sofia di Stadion Jaber Ali Center Experience Dubai Uni Emirat Arab pada Sabtu 28 Januari malam. Bintang timnas Indonesia itu menjadi penengah saat pemain kedua tim baku hantam. Amat mencoba melerai rekannya Fernando Forestieri yang terlibat keributan dengan para pemain klub Bulgaria tersebut. Keributan terjadi saat JDT unggul tipis 1-0 berkat gol dari Juan Muniz. Mungkin hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan Jordi Amat ditunjuk untuk menjadi kapten tim dalam uji coba tersebut. Tantangan Brandon Sioneman di Timnas Indonesia U20 dan target besar hoki Caraka.
Komposisi back timnas Indonesia U20 sejatinya sudah lumayan solid saat kualifikasi Piala Asia U20 2023 sehingga tidak mudah bagi pemain baru menembusnya. Tantangan inilah yang akan dihadapi oleh Brandon Sionaben selama mengikuti pemusatan latihan di Senayan, Jakarta. Putra mantan asisten pelatih timnas Indonesia, Timo Sionaben harus bekerja keras membuktikan kualitas dirinya. Bukan hanya itu, Brandon juga harus bisa memperlihatkan pemahaman taktiknya. Ini yang nantinya bakal menentukan sikap Sintayong soal satu tempat di Indonesia U20. Apalagi Brandon harus bersaing dengan nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Dimas Pamungkas, Kakang Rudianto, dan Marcel Januar yang sudah lebih sering dipanggil oleh Sintayong. Lalu ada satu pesaing baru yakni Sultan Zaki. Yang pasti bahagia bisa masuk timnas dan sekarang harus bekerja keras dan bisa memuaskan standarnya Coach Sintayong. Kata Brandon selepas latihan di lapangan Al Senayan, Jakarta pada Kamis kemarin. Pemuda 17 tahun atau yang termuda kedua setelah rekan kakak ini juga harus segera menyatu dengan pemain lainnya. Semakin bisa cepat Brandon berbaur untuk memahami karakter main rekannya, peluangnya pun semakin terbuka. Sementara itu, ambisi besar pun ditunjukkan oleh striker timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka yang punya 2 target dalam pemusatan latihan jelang Piala Asia U20 2023 kali ini. Yang pertama, pemuda 18 tahun ini ingin menjadi striker pilihan utama Sintayong. Lantaran saat ini ada 2 tambahan striker baru yakni Hugo Samir dan Raya Irfanza yang berpotensi menggeser posisinya. Yang kedua, pemain PSS Sleman ini ingin membawa Garuda Muda lolos ke semifinal atau meraih tiket ke Piala Dunia U20 2023. Ini dianggap penting agar status Indonesia sebagai tuan rumah tak dipandang sebelah mata. Kalau di TC kali ini target saya berharap harus jadi pilihan utama Coach Sintayong, jadi striker utama. Kalau di Piala Asia harus bisa bikin lolos tim Indonesia. Kata Hoki di Senayan pada Kamis kemarin. Karena 2 tekad besar itulah Hoki berupaya melahap semua materi latihan yang diberikan Sintayong dengan baik. Hoki yang sudah menyumbang 7 gol untuk Indonesia U20 ingin tampil lebih tajam. Dalam pandangan Hoki, yang berbeda dari pemusatan latihan kali ini adalah skuadnya belum lengkap, di mana sejumlah pemain belum bergabung karena masih membela klub di Liga 1 2022-2023, sehingga tidak dilepas ke timnas. Kendari demikian, Hoki tak ingin menjadikan hal ini sebagai kendala. Menurutnya ini sebagai dinamika pemusatan jangka panjang, sehingga tidak semua pemain bisa bergabung, termasuk pemain di luar negeri. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up